yaitu Bapak Pendeta Daud Tony. Pak Daud, Tuhan itu baik. Haleluya. Haleluya. Pak Daud, hari ini kita tentang kutuk hutang darah. Khususnya kutuk hutang darah pada sebuah negeri. Karena banyak pemimpin-pemimpin negeri, termasuk di Indonesia, yaitu pemimpin-pemimpin yang percaya pada dukun. Percaya pada kuasa kegelapan. Kata, kalau pemimpin takut akan Tuhan, maka negeri itu diberkati. Tetapi kalau pemimpinnya percaya dukun-dukun dan kuasa kegelapan, kira-kira apa akibatnya? Silakan. Ada suatu kutukan dalam dunia mistik bagi ya. Ya. Itu ada dua kutukan. Dan dua kutukan ini sangat berbahaya. Yaitu kutukan darah. Ya. Dan yang kedua adalah kutuk alam kubur. Nah, jadi intinya setan tidak pernah kerja gratis. Kalau kita minta tolong dari setan, pasti ada harganya. Ini yang pada ya. Nah, kita bahas dulu tentang kutuk darah. Ya. Suatu negara yang pernah kudeta, pasti akan terjadi kudeta lagi. Jadi suatu negara kalau terjadi pernah kudeta, maka akan terjadi kudeta lagi berulang. Kan itu ada kutuknya di situ, kutuk darah. Nah, makanya ada kata-kata. Karena dia naiknya dengan darah. Iya. Karena itu dia harus bayar lagi dengan darah. Darah. Nah, suatu dinasti atau suatu kerajaan itu kan dibangun dengan pertumpahan darah. Maka akan terjadi ya darah lagi. Itu namanya kutukan darah. Karena itu menuntut. Nah, kutukan darah ini di mana akan banyak sekali yang namanya itu bencana, musibah. Pokoknya banyak kematian. Banyak kematian. Karena darah menuntut gitu. Darah. Kan kalau kita perhatikan di Alkitab, itu di dalam kitab Kejadian, siapa yang menumpahkan darah manusia, bahwa Tuhan sendiri menuntutnya. Baik manusia maupun binatang. Nah, kalau kita perhatikan, bila suatu negeri atau suatu negara didirikan berdasarkan pertumpahan darah, maka di situ akan banyak sekali musibah, bencana, malapetaka. Nah, tetapi, ada tetapi Pak Gilbert. Iya. Yang paling berbahaya kalau dibangkitkan kutukannya. Udah ada kutukannya, apa bangkitkan. Bagaimana bangkitkannya itu? Yaitu namanya yang disebut kutuk alam kubur. Nah, misalnya memanggil leluhur zaman dulu. Nah, jadi sudah ada kutukan darah, tetapi kalau dibangkitkan, yang namanya itu kutuk memanggil arwah, itu menjadi kutuk alam kubur. Nah, di dalam dunia mistik, sebelum saya bertobat, itu tidak boleh memanggil arwah, justru. Karena guru saya selalu ngomong, jangan ganggu orang mati. Oh, ini ilmu lain lagi? Iya. Itu sebelum saya. Nah, artinya apa? Guru saya ngomong bahwa kalau memanggil arwah, roh, itu ada harga harus dibayar. Gitu lah. Makanya ada namanya jai langkung, saya itu pemanggilan roh nenek moyang. Nah, dari kecil, kakek saya sebelum bertobat, melarang saya untuk berhubungan pemanggilan arwah. Karena ada namanya kutuk alam kubur. Nah, banyak orang nggak tahu gitu loh. Nah, tapi walaupun melarang, sebelum bertobat, saya ngumpet-ngumpet juga. Karena mau cari nomor gitu loh. Nah, nomor buntut. Akhirnya saya dikasih tahu sama kakek saya, kenapa dia melarang. Kalau kamu bertanya sama arwah, atau memanggil arwah, yang datang bukan roh itu, bukan arwah itu roh lain. Saya kaget. Nah, di situ saya mendalami kekuatan mistik. Akhirnya menemukan, memang yang datang itu bukan roh orang mati, tapi roh setan yang menyamar, yang mengikuti orang yang mati itu. Karena setan bisa aja menyamar sebagai apapun, bahkan menyamar sebagai malaikat terang. Tetapi akibatnya itu sangat berdampak luar biasa. Makanya itu loh dukun yang ngasih nomor togel, nomor buntut. Kenapa dia tidak beli sendiri? Dia kan tahu nomornya besok. Karena ada suatu kutukan, di mana kutukan itu bangkrut seumur hidup. Makanya dukunnya juga tidak berani beli. Nah, di situ saya baru mengerti, saya dilarang gitu loh. Jadi dalam dunia mistik yang sebenarnya, yang kalau kan ilmu gaib itu ada dasar, menengah, tinggi. Ya. Nah, pada waktu dasar menengah itu rahasia ini belum tahu. Tapi udah tingkat tinggi, namanya itu tingkat ngerogo sukmo. Karena dulu sebelum bertobat kan umur 10-11 tahun. Nah, di situ saya mengetahui rahasia itu. Ngerogo sukmo itu namanya jadi meditasi, puncaknya itu sampai tidak terasa yang namanya gigitan nyamuk, dan puncaknya itu roh keluar. Nafas berhenti. Makanya ngerogo sukmo itu maksimal 3 jam. Di atas 3 jam ya bablas mati. Nah,
Untuk roh ini keluar, itu ada namanya tali batin. Makanya orang kalau ngerogoh sukmo, itu tidak boleh diketahui orang. Karena kalau dibalik gini aja, bablas, tidak kembali. Atau badannya dipindah ke tempat lain, tidak bisa kembali. Makanya orang ngerogoh sukmo di selalu kamar tertutup, ruangan tertutup, meditasi gini. Dan dulu kan ilmu itu sering saya gunakan sebelum bertobat untuk adu ayam Pak Gilbert. Makanya untuk adu ayam, nah jadi begitu ini ayam, nah waktu pertaruhan satu air, wok, kan alam pernah keok, lari. Waktu kedua, taruhan dinaikkan, asor lah, 1.000 jadi 10.000, di 10 kali, langsung tek, roh saya keluar pindah ke ayam. Tapi badan saya begini, tapi nafas berhenti. Yang di ayam saya. Nah di badan saya, supaya saya tetap hidup, itu roh lain. Dan itu roh setan pasti? Pasti. Tapi roh saya sudah keluar. Hanya level yang tingkat seperti itu yang tahu rahasia pemanggilan arwah. Nah kendalanya di Indonesia, kan negara kita ini merdeka terjadi peperangan Pak Gilbert. Ya. Penjajahan, peperangan. Nah kedua, repotnya kalau ada yang membangkitkan dengan memanggil arwah, memanggil roh. Sekarang ada banyak memanggil arwah Majapahit lah, memanggil arwah ini dari jenderal apa yang dulu begini-begini kan sering kali ada gitu kan. Nah itu akan terjadi kutukan, alam bereaksi. Alam bereaksi nanti akan banyak gempa, gunung meletus, pokoknya bencana, pesawat jatuh. Karena minta darah. Iya, karena itu namanya kutukan darah yang dibangkitkan jadi kutuk alam kubur. Kenapa banyak orang tertarik untuk memanggil arwah orang mati? Orang itu kan kadang pertama rasa ingin tahu. Kedua, dianggap orang mati itu terutama orang yang sakti atau suci dianggap bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara dewa dan manusia. Makanya ada orang sembahyang di kuburan begitu. Supaya doa-doanya diantarkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan kita sebagai orang Kristen tidak direkomendasikan. Bukannya rekomendasi, dilarang. Dilarang. Dan kedua, kurang kerjaan. Doain orang mati kan tidak ada gunanya Pak Gilbert. Apalagi minta tolong sama orang mati. Supaya diantarkan doanya. Jadi tujuan orang datang ke kubur itu kalau di ilmu gaib sebelum saya bertobat, ke tempat orang sakti atau orang yang dianggap suci, itu supaya doa-doanya itu rohnya ini mengantarkan doanya ke Yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita tahu sebelum bertobat ya, kalau udah level tingkat ketiga itu namanya ilmu itu mati rogo, mati roso. Nah itu kita tahu rahasia itu. Tidak mungkin roh arwah orang mati itu nyampe ke Yang Maha Kuasa, dia juga tidak nyampe. Kan kalau orang yang mati dalam Tuhan ada di Firdaus, yang tidak dalam Tuhan kan ada di dunia orang mati. Nah, kan tidak ada komunikasi antara orang hidup dan orang mati. Gimana nganterin doa gitu loh. Iya. Nah, itu pemahaman yang salah. Yang ketiga, dipercaya bahwa arwah orang mati itu bisa tahu masa lalu dan masa akan datang. Makanya roh peramal itu selalu pakai pemanggilan arwah gitu loh. Makanya kutuk alam kubur ini berlaku di Indonesia karena ada pemanggilan arwah itu termasuk ramal-ramalan itu berkaitan dengan kutuk alam kubur. Nanti bencana demi bencana terus itu. Tapi ada banyak orang berkata nggak apa-apa manggil arwah kan. Saul juga manggil arwahnya Samuel gitu. Jadi ada beberapa orang mungkin dapat arwahnya pendeta, ngerasa oh ini dia lagi bicara sama saya lewat mimpi. Dan bahkan sekarang mungkin ada banyak orang-orang yang begitu, Tuhan biar hamba Tuhan ini yang udah mati, dia dulu guru saya, dia dulu yang saya hormati, biar dia bicara sama saya, gimana itu? Banyak orang yang salah pemahaman tentang ayat ini. Itu bukan roh Samuel. Pertama, dalam konteks pemanggilan arwah, suatu roh yang dipanggil datang, itu tingkat roh itu di bawah yang pemanggil. Sekarang gini, presiden lebih tinggi daripada menteri. Presiden panggil menteri, menteri datang. Iya. Tapi menteri panggil presiden, besok dipecat. Kurang ajar gitu loh. Perintah-perintah